Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Yai Fakih dan juga Bu Rudi tadi tentang mungkin sederhananya lebih ke manajemen keuangan di rumah tangga agar kemudian semuanya berjalan dengan baik. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Yai Fakih kaitannya dengan ini, bagaimana jadi ada saudara begitu yang kemudian penghasilan utama itu dari istri, suami itu tidak berpenghasilan, dan mungkin kadangkala juga dia mengeluh. Nah, bagaimana kira-kira manajemen diri dari seorang istri sehingga lebih bisa bersyukur bahwa memang intinya adalah cukup begitu untuk keluarga meskipun itu hanya dari pihak istri begitu. Itu untuk Yai Fakih. Lalu kemudian untuk Ibu Ruli, jadi begini Ibu, dulu itu penghasilan jujur ya, penghasilan itu kan dari tahun ke tahun ada kenaikan begitu. Nah, dulu itu ketika penghasilan itu minim, saya itu seringkali tersiksa dengan istilah menabung begitu. Jadi ada keinginan untuk menabung tetapi mungkin penghasilannya masih belum terlalu banyak begitu sehingga ingin nabung tapi ternyata habis bulanannya, nggak bisa untuk menabung begitu. Lalu kemudian saat ini itu ada sedikit peningkatan, ada peningkatan dari segi income. Nah, kemudian saya ingin merealisasikan keinginan untuk menabung tadi, yang pada akhirnya ketika itu saya dapat tambahan gaji begitu, ternyata kayak tidak ada penambahan dari segi bulanannya begitu. Jadi mau beli ini bahasanya eman begitu ya dalam tanda kutip, karena saya punya target menabung yang tinggi, yang pada akhirnya meskipun penghasilan saya meningkat, ya saya tetap aja tersiksa begitu karena keinginan menabung yang mungkin mungkin sedikit harus saya paksakan begitu. Nah, lalu kemudian orang tua saya, dalam hal ini adalah bapak saya, itu kemudian menasehati begitu. Bahasanya bapak itu adalah begini, balon itu kalau sudah waktunya mumbul gitu ya, sudah terisi angin, pasti dia akan mumbul sendiri begitu, bahasanya terbang sendiri. Jadi uang itu kalau nggak usah disisih-sisih nih, kalau memang waktunya tersisa juga akan terkumpul sendiri begitu, bahasanya bapak saya, yang pada akhirnya itu membesarkan hati saya, yang pada akhirnya target menabung itu saya turunkan dengan sendirinya, sehingga saya tidak lantas kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, intinya adalah saya lebih menikmati begitu. Jadi dengan kenaikan pendapatan yang saya rasakan itu, ya kalau mau beli ini saya beli, kalau sisanya begini ya sudah. Jadi saya lebih mengikuti apa yang disampaikan oleh bapak saya begitu. Jadi mohon untuk kemudian diberikan mungkin nasihat begitu, seperti apa gitu sebaiknya. Lalu juga saya tertarik dengan istilah kebutuhan dan keinginan, yang ini mungkin juga harus saya introspeksi diri gitu ya. Biasanya kalau perempuan itu kan yang seperti sudah disinggung Bu Ruli tadi tentang baju dan seterusnya, yang ya mungkin ini yang juga perlu diidentifikasi. Bilangnya BPJS itu, budget pas-pasan jiwa sosialita. Mungkin seperti itu, karena memang itu kayak keinginan. Loh, saya udah punya istilahnya untuk self reward gitu ya. Jadi udah ada kenaikan, mosok mau beli baju aja harus ditahan lagi gitu, masa hidup harus menahan terus gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Muhim, terima kasih Yai Fakih, terima kasih Bu Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Willy. Semoga silakan Fakih tadi yang pertanyaan pertamanya terkait dengan istri sebagai sumber keuangan keluarga, terus kemudian bagaimana manajemen keuangan yang nantinya akan dijawab oleh Mbak Ruli. Monggo. Ya, prinsipnya tetap kesalingan dan kerjasama. Artinya adalah saling mengapresiasi dan saling berpartisipasi. Dalam konteks ini misalnya, ya laki-lakinya harus betul-betul pertama mengapresiasi kerja-kerja istrinya. Jadi mengapresiasi tidak hanya dalam mulut, tapi juga terlibat dalam berpartisipasi, ya, apresiasi dan partisipasi. Jadi terlibat dalam kerja-kerja rumah tangga itu penuh, betul-betul penuh, sehingga istrinya nyaman ketika dia bekerja di luar misalnya, ya begitu. Jadi waktunya jangan digunakan untuk betul-betul hanya untuk dirinya, untuk teman-temannya, untuk leha-leha atau dan lain-lain. Ini penting untuk laki-laki punya
pemahaman bahwa bekerja dalam rumah tangga juga bagian dari laki-laki, bagian dari Islam, bagian dari kebaikan, akhlak, dan lain-lain. Nah, kalau laki-laki tidak begini, ya dia harus ikut ngaji tadarus subuh ini. Lalu tentu saja perempuannya tidak lagi berpikir bahwa tentu saja kalau ada kesempatan didorong si laki-laki untuk juga bisa mencari pekerjaan. Tapi kalau betul-betul mampet, susah, atau kalaupun bekerja pada akhirnya sedikit honornya, kita tahu di kalangan NU kan banyak tuh kerja-kerja guru dan lain-lain, honornya ya sedikit gitu. Artinya lalu ya seperti kata Mbak Ruli tadi, yang harus di bonding itu adalah emosi, berapapun adanya, bagaimana kita punya komitmen, punya kedekatan, punya emosi, artinya untuk saling dekat, saling sayang, saling mengerti, memahami. Tentu kalau punya bonding emosi itu harusnya laki-laki tahu sendiri mana yang harus dikerjakan di dalam rumah gitu. Dan istri perempuan juga tahu bagaimana laki-laki tidak dapat memperoleh nafkahnya, itu tidak ada ruangnya. Kalaupun ada, ya dapatnya sedikit gitu loh. Saya kira di desa-desa itu banyak laki-laki dalam konteks Nadine ya yang itu maksudnya ruang sosialnya itu seperti di masjid itu tidak langsung menghasilkan uang itu, sehingga ya tentu saja kadang-kadang banyak lalu istri yang punya peran besar untuk memperoleh uang. Nah, ini si laki-lakinya harus terlibat aktif dalam kerja-kerja rumah tangga, sehingga istri juga merasa ini betul-betul bersama, berbagi, tidak istilahnya double burden kalau teman-teman aktivis itu. Tidak, laki-laki itu tidak ketika tidak punya kesempatan untuk mencari nafkah atau dapat nafkah tapi sedikit, itu tetap manja sebagai kepala rumah tangga, perlu istirahat banyak, perlu dilayani terus. Nah, ini yang problem kan sebenarnya kan ini, sehingga lalu perempuan merasa terbebani sendirian. Nah, karena itu apresiasi dan partisipasi itu harus diwujudkan bersama oleh keduanya. Itu penting, sehingga si perempuan juga tentu saja lalu bisa punya kekuatan, punya dorongan, punya motivasi, dan punya pondasi untuk terus menjalani kehidupan ketika dia menjadi penafkah atau pencari nafkah tunggal atau utama. Mungkin itu, Mbak. Dan itu semua adalah saya kira kerja yang tetap diapresiasi, kerja laki-laki yang di rumah diapresiasi oleh Islam, oleh agama, oleh kita, oleh konsep keluarga maslahah di NU, atau konsep keluarga sakinah di Muhammadiyah dan Kemenag, itu diapresiasi karena peran itu prakteknya kan tergantung kemampuan dan kesempatan, dan tentu saja dorongan bersama seperti apa. Jadi kuncinya adalah mubadalah, kesalingan dan kerjasama. Karena itu perlu bersama-sama saling mengapresiasi dan saling berpartisipasi. Begitu, Mbak, mungkin. Ya, terima kasih, Kang Fakih. Langsung Mbak Ruli. Ya. Jawab. Baik, Mbak Wilis tadi yang bertanya ya, Mbak Muhim ya? Ya, betul. Ya. Baik, Mbak Wilis, memang kita perlu membedakan antara tabungan sama investasi ya. Jadi kadang-kadang itu kalau kita bicara tentang tabungan, wah kita udah memaksakan diri untuk itu, tapi kok masih segitu-segitu aja gitu. Apalagi dengan reinforcement dari Bapak tadi, nanti kalau pada saatnya akan kaya tetap akan kaya. Baik, itu sebenarnya juga ini sih tidak hanya orang tuanya Mbak Wilis aja ya gitu. Rata-rata banyak orang tua yang seperti itu, supaya ketika ngelihat anaknya kerja kok nggak diapresiasi dan sebagainya. Nah, gini, kita perlu tahu perbedaan antara tabungan dan investasi gitu, karena dua-duanya itu menjadi bagian dari financial check up tadi. Kalau kita menabung itu kan sebenarnya misalnya 1 bulan kita nabung 100.000 aja, dalam waktu 10 tahun kita kan nanti hanya akan mendapatkan berapa 12 juta ya, sekitar itu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa menentukan investasi yang tepat, investasi itu imbal hasilnya itu minimal itu 5% gitu. Jadi misalnya kita menggunakan tabungan emas itu kan tabungan jangka panjang. Jadi ketika Mbak Wilis itu store untuk tabungan emas, itu untuk ngambil itu males gitu. Tapi kalau misalnya ditabung, apalagi tabungannya ada ATM, terus kemudian masuk ke mall, 50 plus 20% gitu. Nah itu atau
70 plus 20% masuk ke mall itu biasanya kecenderungan untuk menggunakan ATM atau kartu debitnya itu pasti akan tinggi. Jadi kita memang kalau investasi itu kita bisa memilih investasi-investasi yang memang itu tidak mudah buat kita itu untuk mengambilnya gitu. Jadi nukernya itu susah. Jadi akhirnya ketika mau pakai itu eman-eman. Nah, kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara tentang grafik gitu ya teman-teman ya, ketika income itu ada, pasti kan yang dipikir pertama kali itu kan pembiayaan apapun, dana-dana operasional untuk setiap bulanannya gitu. Nah, terus kemudian teman-teman berpikir untuk beli barang, maka yang muncul itu adalah liabilitas atau kewajiban ya untuk hutang, misalnya KPR, angsuran motor, terus kemudian ganti kalau yang sudah menikah ganti dari kursi kayu ganti sofa, dari kasur jadi ganti spring bed misalnya. Nah, itu kan nanti masuknya ke dalam cicilan hutang tadi. Tetapi yang sering kita lewatkan adalah di kolom sebelahnya liabilitas ini ada yang namanya kolom aset. Sama-sama bayar uang, sama-sama ngeluarin duit tiap bulannya, gitu ya. Tetapi aset ini menjadi barang yang akan kita punya dan bisa kita pakai di masa yang akan datang, bisa dijadikan dana-dana yang tadi misalnya kayak dana darurat, dana pendidikan, dana pensiun. Nah, itu yang membedakan itu nanti di sana gitu. Itu yang dan berikutnya itu kalau misalnya Mbak Willy sudah menikah, memang support sistemnya itu harus kuat gitu. Jadi kalau misalnya bicara tentang tadi Mbak Willy baju, itu pun sama, saya dorongan untuk pengen punya model terbaru dari fashion style bulan ini itu pun juga ada. Tapi support sistemnya itu loh yang memang perlu dibangun. Jadi siapa support sistem terbaik kita? Siapa support sistem terbaik Mbak Willy? Kalau saya misalnya suami gitu. Kakang Prabu itu yang biasanya dia yang selalu jadi support system. Kayaknya ini masih bagus deh Bu. Coba deh kalau misalnya dipadukan sama ini gitu. Jadi nggak perlu ada yang baru, tetapi mungkin modifikasi dari hal-hal yang berbeda itu yang sebenarnya bisa dilakukan. Atau misalnya kayak skincare tadi, kayak skincare. Wah, skincare itu kan sekarang biayanya siapa yang nggak pakai skincare? Biayanya itu kan juga nggak murah tuh, tiap bulanan itu berapa juta. Tapi kan kita tidak hanya melihat merek, nggak branding pada merek tertentu, tetapi mana sih yang cocok dengan yang kita pakai. Jadi saya pernah diskusi sama adik saya itu, kalau saya pakai baju harga 1 juta, orang nggak akan percaya gitu. Taunya tuh 150.000 dari Tanah Abang gitu. Tapi kalau misalnya kayak Maya Ahmad, Nikita Mirzani atau siapa sih ya, Najwa Shihab, yang lagi viral sekarang ya, itu mereka pakai pakai baju 150.000, kita ngelihatnya itu ya tetap jatuhnya 500.000 atau 1 juta gitu. Nah itu maksudnya. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Muhim pakai bahasanya BPJS tadi, itu memang betul sekali. Kadang-kadang kita tidak melihat apa yang ada di dalam, casingnya dulu yang dimunculkan, padahal casing itu sesungguhnya kalau bahasa psikologinya tuh internalisasi gitu. Jadi casing yang dipakai oleh orang lain itu belum tentu bisa malah pas ya kalau kita pakai, padahal kita sudah ngeluarin dana dari penghasilan yang kita sisihkan itu, tapi kita pakai tetap nggak pantas gitu. Itu kan ya eman gitu. Nah ini sebenarnya karena saya orang psikologi ya teman-teman, jadi pendekatan financial planningnya itu lebih ke hal-hal yang psikologis gitu. Jadi bagaimana sih kita sebenarnya menguatkan diri kita, bagaimana kita bisa istiqomah, bagaimana kita bisa konsisten untuk melakukan itu sebenarnya. Konsisten itu artinya bukan konsisten terhadap diri kita, tapi konsisten juga terhadap relasi marital ini, bahwa kita ini melakukan ini bukan untuk kita, untuk anak kita gitu. Jangan berpikir untuk dirimu, berpikir untuk anak kita, berpikir untuk keberlangsungan relasi marital ini. Kalau misalnya masih punya orang tua, keberlangsungan relasi parital ini gitu, sehingga kalau misalnya saya ada dana lebih itu ketika orang tua sakit itu kita nggak perlu mikir lagi gitu, ada dana yang bisa digunakan. Nah ini kan kemaslahatannya juga akan lebih banyak. Nah kemaslahatan ini akan lebih luas bisa kita lakukan kalau kita selesai dengan diri kita gitu. Mungkin itu ya Pak Mun dan Pak Fakih.